Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur HRP, NIM 2019-112053. Saya dari kelas 5B Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik, dosen pembimbing Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang contoh hubungan semantik dan ilmu lainnya. Baiklah, mari saja saya akan memaparkan materi saya sebagai berikut. Hakikat semantik. Semantik bahasa Yunani, semantikos, memberikan tanda penting dari kata semak. Tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontrakkan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna. Sintaksis, pembentukan simbol konteks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Hakikat belajar dan pembelajaran dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa makna bahasa, khususnya makna kata, terpengaruh oleh berbagai konteks. Makna kata dapat dibangun dalam kaitannya dengan benda atau objek di luar bahasa. Dalam konsepsi ini, kata berperan sebagai label atau pemberi nama pada benda-benda atau objek-objek yang berada di dalam semesta. Makna kata juga dapat dibentuk oleh konsepsi atau pembentukan konsepsi yang terjadi dalam pikiran pengguna bahasa. Begitu pula dengan pengertian tentang kalimat ujaran dan posisi perlu dipahami dalam kajian semantik. Dalam keseharian kerap tidak kita bedakan atau kalimat dengan ujaran. Kalimat sebagaimana kita pahami satuan tata bahasa yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan ujaran dapat terdiri dari satu fakta. Hubungan semantik dengan disiplin ilmu lain. 1. Hubungan semantik dengan falsafah. Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah adalah istimewa karena falsafah tidak dapat diuraikan dengan ilmu pengetahuan. Biasa sebaliknya, falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berpikir yang logika. 2. Hubungan semantik dengan fisiologi. Fisiologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-gerik jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksud adalah tentang bermakna kata atau ujaran dalam bahasa. 3. Hubungan semantik dengan antropologi dan sosiologi. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai berbagai ciri khasnya. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. 4. Hubungan semantik dengan susastra. Bahasa dalam karya susastra berbeda dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Bahasa dalam karya susastra sama ada tulisannya ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. Justru terdapat berbagai lapisan makna dalam susastra yang meliputi makna tersurat. Makna biasanya denotatif, pembaca konotatif, makna kreatif, makna yang dapat dipikirkan dan pengkritik, dan makna pribadi, makna yang dapat diketahui oleh pengarang saja. 5. Hubungan semantik dengan sejarah. Sifat bahasa adalah senantiasa berkembang. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. Makna suatu perkataan mungkin kekal, sehingga kini mungkin berubah, menyempit, meluas, atau menghilang. Manfaat semantik. Manfaat apa yang dapat kita petik dari studi semantik sangat tergantung dari bidang apa yang kita geluti dalam tugas kita sehari-hari. Bagi seorang wartawan, seorang reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persuratan kabar dan pemberitaan, mereka kali akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik. Contoh semantik. Dalam kaidah umum, semantik berikut adalah penjelasan dan juga contohnya. Hubungan antara lexem dengan acuannya bersifat artikler. Contohnya kata kursi dengan media yang sekarang kita ketahui wujudnya dan dinamakan kursi. Itu tidak bersifat mutlak, tetapi arbitrary, tidak ada alasan kenapa media tersebut dinamakan kursi.
Kajian waktu ada yang sinkronik melihat makna dalam kurun waktu tertentu, sehingga maknanya bersifat tetap, tidak mengalami perubahan baik dulu maupun sekarang. Yang kronik melihat makna dalam kurun waktu satu panjang sehingga maknanya relatif.